Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sawah. Kemarin kita di rumah saja ambil videonya, sekarang kita aplikasi di sawah. Nah, pada pas kesempatan kali ini kita akan mengaplikasikan bahan yang mana ini sangat penting di tanaman bawang merah yang cuacanya ini kembali agak mendung-mendung. Kemarin tadi malam itu hujan, subuh tadi itu hujan. Ya, kita harus memperkuat tanaman kita ini. Kita harus kokohkan tanaman ini. Setelah saya aplikasi pupuk kemarin, ternyata tanaman ini tumbuhnya sangat bagus, pertumbuhannya sangat bagus, daunnya terlihat hijau mengkilat ya. Untuk daun-daun yang kemarin agak seloyo itu memang mengering, tapi terubus dari bawah, dan daun-daun yang baru itu sangatlah bagus, subur, dan ini tingginya sudah mulai tambah dan lebih mekar ya, mekar. Tanaman sudah mulai mekar, anaknya bertambah setelah pengaplikasian pupuk kemarin serta mungkin saja fungisida yang kita sudah masukkan. Lah, pada kesempatan kali ini kita kuatkan, karena ini daunnya muda, kita kuatkan biar tanaman ini terbebas dari yang namanya serangan jamur maupun serangan hama, karena hama juga sedikit banyak mulai masuk. Kemarin saya melihat ada satu batang itu yang ada gerandungnya, makanya kita juga harus mengantisipasi. Nah, untuk pemberian spray kali ini kita akan memberikan yang pertama adalah fungisida kontak. Ini antrakol, ini kita kasih sekitar 4 sendok makan. Kita buat agak banyak karena memang cuacanya tidak begitu oke. Kemarin bagus itu, beberapa hari yang terakhir ini bagus, tapi mulai hari ini kayaknya petang-petang, dan tadi sudah mulai hujan di subuh ya. Kita antisipasi itu sebenarnya penyebaran hari ini. Kalaupun tidak ada hujan, mungkin hari ini saya nggak nyemprot, tapi karena itu ada hujan, kita antisipasi daripada kita kelabakan nantinya. Nah, itu kan. Nah, ini fungisida antrakol. Kakak Bayu sangat kenal dengan ini, namanya fungisida ini Propinep 70 WP. Nah, fungisida kontak yang bisa melindungi tanaman kita dari segala jenis serangan jamur. Terus untuk yang kedua, kita masukkan triazol. Triazol ini yang kemarin sudah saya review, Nativo dengan beberapa fungisida yang lain, ini sangat kuat sekali untuk segala jenis jamur, mulai dari buler masuk, antraknosa masuk, lodoh, trotol masuk, kaca ungu itu. Nah, kita aplikasikan. Ini pupuk fungisida, bisa dikatakan fungisida sapu jagat lah, segala jenis jamur itu sudah bisa diatasi. Ini kita aplikasinya tidak usah banyak-banyak, 1 sendok saja, karena ini dosisnya rendah. Memang harganya agak lumayan, cuma pemakaiannya sedikit. 1 sendok itu sudah termasuk dosis banyak ya. Kalau di petunjuknya itu untuk mengatasi trotol ataupun bercak ungu, itu dosisnya setengah dari dosis untuk layu fusarium. Nah, khusus untuk layu fusarium memang dosisnya agak ditinggikan. Jadi kalau untuk khusus bercak ungu itu dosisnya setengah sendok, tapi kalau untuk layu fusarium itu menurut rekomendasi dari pabrik itu 1 sendok. Itu kita lihat dosisnya menyesuaikan dengan serangan yang ada, untuk khusus untuk fungisida Nativo. Jadi 2 campuran ini saya kira sudah sangat lengkap untuk mengatasi. Tergantung Kakang Bayu mau nyampur yang lain, monggo terserah. Terus yang tadi saya katakan untuk memperkuat tanaman apa itu? Nah, ini adalah ramuan buatan saya. Ini buatan saya sendiri, cuma ilmunya dari orang lain. Ini adalah jadam silika, ini jadam sulfur. Kalau Kakang Bayu mau mengenalnya lebih jauh, coba lihat-lihat di channel YouTube yang lain, banyak sekali yang membahas tentang ini, jadam silika sama jadam sulfur.
Ini saya kasih botol di sini sebenarnya tidak tepat ini karena bisa hancur. Ini pecah ini pecah, ini bocor ini. Makanya harus pakai botol yang agak lumayan tebal. Kalau botol aqua, botol air mineral itu tidak ngatasi. Pecah ini, sudah pecah ini. Oh ya kan. Ini untuk dosisnya, ini jadam silika, ini ekstrak dari batuan silika yang nanti akan kita spraykan sehingga ini menjadi silika murni. Ini lebih ampuh, lebih kuat daripada Armen, ini lebih kuat dari Armen. Jadi kalau kakak mbak yang membuat silahkan, ini lebih ampuh. Ini saya ambil ilmunya dari channelnya Om Wahyu Garuda Bungke Nation. Makasih Mas atas ilmunya. Ini untuk dosisnya 5 mili untuk spray. Jadi 2 mili untuk spray, jadi 2 kali 5 30 mili. Tuh. 2 3. Nah. Pecah iki lek ora ditutup iku bocor. Tak tutup meneh wis. Nah, wis nyata teman. Nah, wis bocor. Iku ganti ada. Terus yang kedua ini jadam sulfur. Nah, kita tahu sulfur itu adalah salah satu bahan aktif dari golongan M, berapa ya? M2 kalau tidak salah. Segolongan dengan komposit dan lain sebagainya. Cuma ini sulfur bahasa anorganik, dari bahan anorganik seperti tembaga. Ini sulfur ini adalah salah satu fungisida dari zaman nenek moyang kita, dari zaman sebelum Masehi itu sudah pakai sulfur untuk mengasati jamur. Ini dosisnya sama, 2 mili per liter, sekitar 30 mili. Ini bisa dicampur dengan fungisida yang lain ataupun nutrisi yang lain yang kita masukkan ke semprot, bisa. Nah, kalau ini tidak terlalu gampang pecah, tapi kalau silika pecah. Masalahnya dia itu membuat dindingnya itu kaku, akhirnya kaku. Ketika kaku getas. Nah, makanya kalau kita kasih ke bawang merah, bayangkan nanti sekaku apa. Ini saya akan langsung campurkan. Oke, campurkan. Sok. Ini hengkit ya. Aman, tidak ada endapan. Jadi kita campurkan itu tidak masalah. Jadam silika kenapa kok dicampur? Yo, saya tadi sudah tanya Mas Wahyu, katanya boleh. Ya saya campur. Itu aja. Udah. Nah, oke. Jadam silika tanganku koyo kena minyak lunyu, tapi ini lek garing aku ini. Kalau mau nyemprot sebenarnya ini kan bau ya, kalau bisa pakai mantel ambune sulfure. Itu dulu kita akan melakukan penyempraian. Oh iya, kalau nyepray nggak usah siang-siang ya, cuacanya yang redup karena bisa membakar tanaman kita, jadam silika sama jadam sulfurnya. Itu perlu diingat. Untuk informasi awal, konsep jadam itu sebenarnya adalah sebuah konsep pertanian yang berbiaya sangat rendah yang dikembangkan oleh seorang pakar pertanian organik dari Korea Selatan, yakni Bapak Yong Sang Cho. Nah, di Indonesia banyak sekali yang membahas tentang metode jadam ini. Lah, untuk pembuatan jadam silika sama jadam sulfur memang saya mengambil dari apa yang dipraktekkan oleh
Bapak Wahyu Garuda Bungenesen. Untuk ilmu jadam banyak sekali bertebaran di Google, bisa Kakang Mbak Yu cari baik di Google maupun di channel-channel YouTube pertanian organik. Nah, ini tanaman ini kita di usia 22 hari setelah tanam, habisan saya semprot. Dibanding video terakhir kemarin, perkembangannya sudah lain. Tanaman ini sudah mekrok, banyak tunas yang muncul, dan di pupus-pupus itu terlihat hijau muda, hijau pupus di pangkal-pangkal batang. Bawang merah ini sudah di usia 22 hari setelah tanam, yang mana ini nanti akan semakin kaku sebenarnya sembari mengikuti umur. Itu akan kaku-kaku dengan sendirinya. Namun untuk saat ini masih lumayan lemas karena ini adalah godong nom. Terlihat tanaman agak lemas. Ini adalah kondisi yang sangat wajar karena tanaman ini dalam 2 hari terakhir ini pertumbuhannya agak lumayan banter karena memang sudah terkena pupuk yang sudah kita berikan kemarin. Apalagi pupuk kita itu nitrogennya termasuk cepat terserap karena unsurnya nitrat walaupun tidak terlalu banyak. Nanti efek dari pemupukan ini akan terasa dalam beberapa hari ke depan, seperti ada unsur fosfat maupun kalium itu akan terlihat. Yang pertama kali diserap pupuk adalah nitrogen, sehingga terlihat pertumbuhannya vigor. Ini pun juga tidak terlalu tinggi sebenarnya, wajar. Sekitar 30-an senti ini. Ya kalau bisa tanaman tidak usah terlalu tinggi-tinggi di cuaca yang seperti ini, karena semakin tinggi itu akan semakin membuat tanaman rapat, lembab, sehingga akan memancing jamur menyerang. Selain itu tanaman yang terlalu tinggi itu juga akan rawan juga, karena semakin tinggi itu tandanya tanaman ini kurang kaku karena dia terus tumbuh, bukannya memperkuat batang ataupun daun. Ketika daunnya itu terlalu tipis dan tumbuh terlalu tinggi ditambah kelembapan karena semakin berdempetan, ini akan rawan terserang oleh adanya jamur. Kita tahu jamur itu akan mudah menyerang ketika dalam kondisi lembab dan dalam kondisi tanaman yang lemah. Makanya aplikasi pemberian silika itu sangat penting untuk mengokohkan daun. Makanya ini tadi saya kasih silika karena tanaman ini barusan tumbuh sehingga lumayan agak lemah daunnya. Kita susuli silika. Selain dia itu mampu menguatkan batang, silika ini juga mampu melindungi dari adanya potensi serangan baik jamur maupun hama, karena dinding daun semakin kaku dan tebal karena dilapisi oleh silika. Nah ini terlihat mekrok-mekrok ya. Oke, itu dulu Kakak Mbak Ayu video kita pada pagi hari ini. Ini angin lumayan banter, entah ini mau hujan lagi atau apa. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.